Halo, pagi semuanya. Kita, saya lupa ulang. Kita berapa orang ya? Pagi, Pak. Kelas yuk, kelas pagi. Oke, oke, kita mulai ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Kita masuk ke pertemuan 3. Nah, kita masuk ke logical agent. Oke, jadi sebelumnya kita sempat tahu ya, apa itu agen, apa itu apa? Agen cerdas itu merupakan apa ya, bentuk ini ya, bentuk presentasi gitu ya. Dari robot yang akan entah robot, entah software yang akan kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke logical agent. Oke, nah di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu si agen logika itu sendiri ya. Kita logical agent, lalu ada agen berbasis pengetahuan, lalu tentang gimana cara kita berpikir, yaitu menggunakan logika proposisi dan juga metode pembuktian. Oke, agen logika. Nah, di sini ya. Jadi si agen logika ini merupakan sebuah agen ya, atau yang mampu gitu ya, mampu berpikir atau bernalar secara logika. Nah, jadi kita harapkan ya si agen ini dia bisa nih dalam suatu kondisi dia bisa apa ber berperilaku gitu atau melalui pikiran itu secara logika gitu. Jadi dia tidak bisa kita pastikan gitu ya setiap step by stepnya itu dia harus kemana. Jadi dia harus menggunakan logika dia sendiri untuk entah bergerak entah atau melakukan sesuatu. Oke, nah jadinya ketika solusinya nggak bisa kita dapatkan secara eksplisit gitu ya. Jadi kita perlu dilakukan agen berbasis logika lalu. Oke, nah, kita harapkan ya, jadi si agen ini yang dengan menggunakan bahasa argumentasi berbasis pengetahuan, jadi dia bisa menarik kesimpulan gitu atau mendapatkan fakta baru atau sebuah jawaban. Oke, nah di sini ada dua ya, jadi si pengetahuannya merupakan problem solving agen dan juga knowledge based agen. Oke, nah si problem solving ini jadi dia memilih solusi di antara kemungkinan yang ada. Oke, sedangkan kalau knowledge based agen ini dia mengetahui gitu hal-hal yang ada di dunia dan dia dapat melakukan apa reasoning gitu. Oke. Kita masuk ini aja deh. Kita langsung aja. Nah, kasih agen berbasis pengetahuan ini. Oke, nah jadi umumnya si agen berbasis pengetahuan pasti dia punya satu knowledge base ya atau KB ini. Jadi merupakan kumpulan gitu ya, apa yang diketahui oleh si agen. Lalu si knowledge juga ini dia harus membangun suatu pendekatan secara deklaratif. Jadi dia buat mengetahui gitu ya, informasi apa yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Jadi dia diberitahu gitu atau apa. Nah, dari situ dia bisa nih mendapatkan informasi yang relevan gitu ya dengan menggunakan knowledge base dia yang ada. Jadi ketika dia nanti ditanya gitu ya atau melakukan entah dia bertanya diri sendiri gitu atau ada suatu pertanyaan yang masuk, nah dia bisa menemukan jawaban dari si pertanyaan tersebut. Oke, nah jadi si agen ini itu dia tuh harus bisa merepresentasikan ya kondisi word, state, action dan segala macamnya. Lalu dia bisa menerima informasi baru gitu. Jadi ketika ada informasi baru, dia akan mengupdate presentasinya, lalu dia menyimpulkan ada pengetahuan lain ya. Karena ada informasi baru, jadi dia informasi yang dia punya pun juga bertambah, gitu, berubah. Gitu. Dan bahkan dia bisa mengambil suatu kesimpulan atau action yang perlu dilakukan. Gitu. Oke, ini fakta, inference engine. Oke, kita yang juga oke. Jadi kita sampai di slide sini. Oke, nah si agen basis pengetahuan nih. Oke, jadi si knowledge base-nya
bisa didetailkan di sini, merupakan himpunan representasi fakta, bisa, dan tiap faktanya itu kita sebut sebagai sentence. Oke, nah faktanya itu bisa dinyatakan dalam bahasa formal, sehingga lebih bisa diolah. Nah, si tel ini tujuannya ini untuk menambahkan sentence baru ke dalam knowledge base. Nah, si inference engine ini dia buat menentukan fakta baru yang dia dapat turunkan gitu ya, dari pengetahuan yang udah ada. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan berdasarkan si knowledge base yang udah ada. Oke, dalam representasi, oke level apa aja. Nah, ini contoh nih. Jadi contoh merepresentasikannya. Contohnya misalnya di si agen ini, oke, jadi pertama tuh dari knowledge level ya. Dia knowledge level ini apa aja informasi yang diketahui gitu ya. Contohnya di sini ada sebuah agen, dia mengetahui nih bahwa gedung B ini ada di antara gedung A dan gedung C gitu ya. Oke. Nah, ketika masuk gitu ke logical sentence-nya berarti kan untuk informasi ya. Jadi misalnya ada function di antara gitu ya. Jadi gedung B berarti kita bisa mengolah bahwa gedung B ini ada di antara gedung A dan gedung C. Nah, untuk bahasa naturalnya berarti gedung B ada di antara gedung A dan gedung C. Tabel posisi koordinat gedung-gedung ataupun gambar dalam diagram peta gitu ya. Segala macam informasi yang dibutuhkan gitu ya. Bisa disimpan bisa dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel koordinat, bisa dalam bentuk setting seperti ini. Oke. Oke, sebenarnya lebih enak langsung ke contoh kita ya. Tapi kedua. Oke, satu lagi deh sebelum kita masuk ke contoh. Pilihan representasi berpengaruh pada apa? Oke. Nah ini ya, si agen berbasis pengetahuan ini, jadi pilihan representasinya berpengaruh terhadap apa yang bisa dilakukan si inference engine-nya. Lalu pendekatan deklaratif, biasanya itu si entah programmer atau apa dia memberitahu ya agen terhadap ke agen gitu ya, terhadap informasi tentang environment-nya. Oke, nah kita harapkan tuh kalau informasi yang kita berikan kurang gitu ya, jadi si agen bisa ngangkatin sendiri. Oke, nah ini kalau pendekatan prosedural berarti kan kita apa udah nge-coding gitu ya bahwa si programnya itu harus melakukan apa gitu ya. Ketika kita berikan A, lo harus melakukan B gitu. Ketika kita kasih B, lo harus melakukan C gitu segala macam gitu. Nah, tapi kalau di sini ketika kita suruh melakukan A tapi parameter yang kita berikan kurang gitu ya. Nah, kita harapkan ya si agen ini dia bisa melakukan sesuatu. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan pendekatan prosedural gitu kayak tadi, misalnya parameter yang kita berikan kurang atau segala macam ya udah bakalan error gitu ya. Oke. Nah, nah, ini ya permasalahannya ya tadi ya ketika kita berikan data yang kurang, gimana cara si agen ini bisa ngasih respon yang tepat gitu ya, padahal data yang kita berikan aja udah kurang. Gitu. Oke, nah di sini dia ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ekspresif atau menyatakan fakta tentang environment-nya. Yang kedua itu traceable, gitu. Jadi dia bisa mengolah atau memproses inference engine-nya itu dengan cepat. Oke, nah di sini knowledge jadi apa knowledge di dalam database ini merupakan sumber atau power gitu ya dari kekuatan dari si agen kita gitu. Oke, nah misalkan representasi kebenaran tadi akan membentuk suatu intelijen. Oke, nah ini contoh permainan yang cukup jadul, yang cukup nggak tahu waktu saya kecil sih saya sempat mainin ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Wumpus Sword ini salah satu permainan. Oke, permainan yang terlihat simple sebenarnya, tapi sebenarnya di dalamnya itu cukup mencerminkan suatu bentuk artificial intelligence gitu, pada itu. Oke, nah jadi mana ya, ada gambarnya? Oke, nah ini gambarnya langsung. Oke ini ya, jadi permainannya tuh kita ada bentuk papan gitu ya. Ini bisa selalu random, selalu diacak. Nah di ini kita nggak ngeliat semua nih, ini dalam bentuk gelap semua gitu. Atau kalian main Minis paper di itu bisa kurang ya, kurang kalau Minis paper itu belum. Tapi ini lebih menggambarkan gitu ya. Jadi ini karakter kita gitu ya. Nah, jadi di sini kita harapkan nih bahwa si karakter ini
dalam tiap-tiap kotak ini setiap kali kita main ini selalu diacak isi kotaknya ya. Di dalam situ ada satu buah monster, namanya monster Wumpus, dan juga biasanya ada beberapa lubang ya, tergantung ukuran papannya. Kalau semakin besar ya semakin banyak jebakannya. Oke, tapi kalau semakin kecil ya semakin dikit juga jebakannya. Oke, nah di sini goalnya dia tuh cuma mencari harta gitu ya, atau emas gitu, di dalam tiap kotak, tapi kita nggak tahu gitu kotaknya itu ada di mana. Nah, dia tuh harus bergerak untuk menghindari si monster Wumpus dengan si lubang tersebut nih atau si pit. Oke. Nah, kita cuma bisa bergerak satu kotak ya. Dan di sini dia ada clue-nya nih. Jadi clue-nya itu adalah si mana ya, di sini ada nggak? Hap, 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 hap. Oh, ada nih. Perception-nya itu adalah kalau si smell gitu ya. Kalau di ruangan itu ada smell, berarti di sekitarnya dia tuh ada monster lumpusnya. Kalau dia breeze, berarti di sekitar kotaknya itu ada lubang jebakan gitu ya. Sedangkan kalau glitter, berarti di sekitar kotaknya itu ada si kotak harta yang tersebut. Oke. Terus actionnya kita cuma ini ya, cuma bisa gerak kiri kanan atas bawah atau menembak, tapi cuma boleh satu kali. Oke. Dan terakhir ya udah ngambil si harta karun tersebut. Oke. Nah, jadi udah sedikit gambar ya. Jadi permainannya kita bergerakin gitu ke kiri ke kanan, tapi ketika ada jebakan, jadi kita harus ngira-ngira gitu ya, ketika di kotak awal gitu, mau gerak ke atas atau ke bawah gitu ya. Apakah ke atas itu aman atau ke bawah itu ada jebakan segala macam gitu. Oke, nah jadi ini sifatnya tadi ketika ini kita harus analisa dulu environment-nya si permainan ini seperti apa. Apakah dia fully observable, tapi dia tidak ya, karena setiap kali bermain itu selalu diacak, selalu random gitu ya. Jadi kita nggak bisa full observable, deterministic ya, tindakannya sudah kita jelaskan gitu ya. Cuma bisa gerak ke kiri ke kanan satu kali, bisa nembak kanan satu kali, kalau kena lubang mati, ketemu monster mati gitu, segala macam. Nah, episodic juga tidak, karena ini nggak harus berurutan ya, tergantung action yang kita pilih. Mau ke kiri, habis itu balik lagi gitu kan, ke kanan, atau segala macam. Sifatnya statik, oke. Nah, karena ukuran kotaknya jelas, 4 kali 4, monsternya tetap, lubangnya tetap, gitu ya. Tidak ada yang bergerak, cuma karakter kita aja. Oke. Nah, discrete ya terputus ya, karena ini nggak continuous gitu. Setelah kita menemukan pasnya ya udah permainan selesai. Tinggal agen dan dia digerakkan satu buah mesin aja gitu ya, yaitu si software atau permainan dari sini. Nggak ada software lain gitu, nggak ada tools lain, nggak ada sensor segala macam. Oke. Nah, jadi ini dijelasin. Oke, ini singkatan aja lah ya. Jadi A-nya si agen, B itu gris segala macam. Oke, nah ini contoh gitu ya. Ketika kita mulai awal, kita ada di titik awalnya, ini kosong semua gitu ya. Kita nggak tahu nih. Oke, nah kan nggak ada tanda-tanda tadi ya, mana ya dia. Ini kalau ada smell atau breeze, berarti di sekitar itu ada lubang atau ada monster gitu ya. Nah, ketika ini nggak ada, gitu ya, berarti kan dia bebas nih. Ada dua opsi nih, mau ke gerak ke atas atau gerak ke kanan. Gimana nih si artificial intelligence ini, di ibaratnya gitu. Kalau kita pakai bot, nah, dia akan ngambil simbolnya apa. Oke, anggaplah gitu, karena chance-nya 50-50, dia asal sembarang gitu, pilih ke B. Nah, ketika dia pilih ke B, aman juga gitu ya. Nah, berarti opsinya dia akan bertambah lagi gitu ya. Dia bisa ke mana nih, kita anggap ke papan kotak 2.2 gitu ya, atau 3.1, atau dia balik lagi, gitu, mundur lagi ke 1.1 gitu. Oke, nah, ternyata setelah dia ke B, itu ada tanda tuh, ada tanda apa, smell gitu di dalam itu gitu ya. Di dalam si B ini ada smell gitu. Berarti dia harus menduga dong bahwa di sekitar si B ini ada pit gitu ya. Entah di atas, entah di kanan, entah atau di 3.2, entah 3.1 atau 2.2 gitu ya. Tapi kan dia belum punya informasi yang cukup gitu ya, di mana lokasi pit itu berada gitu. Jadi dia harus, kita harapkan ini si agennya ini dia bisa menemukan gitu kan, opsi teraman kemana nih, ke 3.1, ke 2.2, atau dia mundur lagi gitu ya. Dalam kondisi ini berarti dia akan lebih aman tuh kalau dia mundur gitu ya, ngecek ke 1.2 ini apakah dia ada gitu ya segala macam.
Nah, ketika dia ke 1.2 gitu ya, dan ya, aman ya, karena di 1.1 itu nggak ada tanda apapun. Oke, nah di titik 1.2 itu ternyata ada smell nih. Oke, berarti ada monster mumpusnya. Nah, dari sini dia dapat informasi lagi nih. Jadi awalnya dia di 2.1, dia di 2.2 atau 3.1 itu ada pit atau tidak. Ketika dia di 1.2, dia dapat informasi lagi nih, bahwa ada informasi smell. Nah, dari sini informasi knowledge-nya dia bertambah. Jadi dia bisa dapat kesimpulan nih, bahwa di pitnya itu ada di 3.1, monster wumpus ada di 2.3, dan 2.2 itu aman gitu. Karena nggak mungkin ada lubang dan monster wumpus di lubang yang sama gitu. Oke, nah, knowledge-nya dia bertambah, jadi dia bisa narik kesimpulan gitu ya, bahwa si 2.2 ini aman gitu. Nah, dia ke 2.2, apakah ada informasi segala macam gitu ya. Kalau di sini nyata nggak ada gitu. Oke, ketika dia nggak ada, dia pilih lagi gitu ya. Ada opsi random gitu ya, mau ke atas atau mau ke kanan gitu ya. 3.2 atau ke 2.3 gitu. Ketika dia 2.3, dia dapat nih informasi lagi nih, yaitu ada breeze, smell, sama glitter ya, bertiganya. Oke, nah berarti dia udah tahu bahwa di 2.3 ini adalah monster kumpusnya gitu ya. Nah, berarti tinggal breeze sama glitternya ini ada di 2.4 atau di 3.3 nih. Berarti ada di salah satu ini, salah satu lubang, satunya lagi itu kotak kartanya nih. Nah, tapi dia masih belum punya informasi yang cukup gitu ya pada saat ini. Nah, apakah dia bisa bergerak? Nah, jadi kita harapkan gitu, tiap kali dia bergerak, dia dapat informasi baru, dia dapat knowledge baru, dan itu akan mempengaruhi action dia selanjutnya apa. Oke. Nah, ini kondisi khusus ya. Kalau ternyata dia di 2.2 itu tadi ya, kalau kalian back ke sini, nah ke sini nih, ketika dia sorry, ya ke sini nih, ketika dia ke B gitu kan ada ke 2.1 kan ada breeze, ada breeze nih, berarti ada lubang gitu ya. Tapi ketika dia ke 1.2 gitu, ininya bukan S nih, tapi dia breeze juga gitu ya. Oke. Nah, di breeze nih kayak di sini ya, di 2.1 ataupun 1.2 di breeze semua, otomatis si action ini akan buntu gitu ya. Karena di tiap ketiga kotak ini memiliki peluang yang sama gitu untuk adanya pit gitu, dan nggak ada lagi langkah berikutnya gitu. Nah, ini kondisi khusus nih. Jadi bakalan stuck gitu ya. Ibaratnya dia akan ambil keputusannya tuh ya really terlalu sense-nya sama, terlalu riskan gitu karena nggak ada action yang safe, atau ketika baru mulai bermain itu udah ada bau smell gitu ya. Berarti dia nggak segera gitu karena lagi nggak ada action yang apa action yang aman gitu. Oke, ini sama aja contoh permainan tadi. Kita lanjut. Nah, terbayang ya, jadi tiap kali kita lihat menganalisa suatu permainan atau itu gimana itunya, nah kita harus tetapin dulu gitu ya, si permainan ini environment-nya seperti apa gitu ya, bentuk permainan segala macam. Lalu setelah itu kita bisa melakukan representasi dan penalaran gitu ya, terhadap permainan ini, gimana cara dia bekerja segala macam. Nah, baru kita bisa membayangkan agen yang kita buat itu nanti akan seperti apa. Oke, nah ini Knowledge Representation Language. Oke, nah biasanya ini digunakan untuk menyatakan fakta tentang suatu himpunan atau suatu dunia. Suatu bahasa representasi ini didefinisikan gitu ke dalam bentuk dua aspek, yaitu sintak dan juga semantik. Oke, nah contoh secara sintak gitu ya. Misalnya X plus 2 itu lebih besar atau sama dengan Y gitu ya. Oke, misalkan kalau ini X2 gitu plus Y lebih besar sama dengan, nah ini kan kalimat sah atau membingungkan gitu. Tidak bisa kita terjemahkan gitu. Maksudnya apa gitu. X plus 2 plus Y lebih besar sama dengan. Oke. Nah, jadi ini contohnya lagi, gitu. Yang tadi ini X plus 2 lebih besar sama dengan Y, berarti kondisi dunianya itu kita akan tahu gitu. Bahwa nilainya itu adalah
benar atau salah ya tergantung parameter yang diberikan. Kalau X-nya 7 dan Y-nya 1, maka nilainya itu adalah benar gitu ya. Karena ketika dilakukan operasi semantik ini, secara operasi aritmatika ini, maka menghasilkan nilai yang true gitu. Tapi ketika nilainya salah, ya udah nilainya true. Tapi kalau pakai yang tadi, secara kedua otomatis kita nggak bisa terapkan gitu. Kita nggak tahu juga itu hasilnya itu benar atau salah. Oke, ini dalam bentuk kalimat, ya, misalnya Jakarta adalah ibu kota Indonesia gitu. Nah, kan kalau kalimat nggak sahnya itu ibu Indonesia, kota Jakarta adalah, nah ini kan, ini nggak bisa direpresentasikan. Oke, bawah juga. Jakarta ini sekarang. Oke, nah ini juga sama ya. Ketika ada tambahan kondisi gitu ya. Misal Jakarta ibu kota Indonesia gitu. Di dalam kita tuh ada beberapa knowledge representasi gitu. Ketika kondisi sekarang ditanyakan itu benar gitu. Tapi ketika pada tahun 1948 ya ini bernilai salah gitu. Karena pada waktu itu ibu kota itu bukan Jakarta. Oke. Nah, oke, logika bahasa formal. Entanglement ini, waduh, sulit dijelaskan. Oke. Oke, jadi tadi nih, bahasa KRL ini untuk merepresentasikan gitu ya, suatu entah itu dalam bentuk bahasa formal atau dalam bentuk logika. Lalu sebenarnya ada banyak juga metode inference. Nah, contohnya tadi untuk bikin rumpus word itu kita pakai logika atau perhitungan matematika gitu ya, untuk supaya dia bisa bergerak atau menyimpulkan suatu kesimpulan. Nah, ini ada lagi nih, entailment ini bisa diartikan sebagai suatu fakta yang disimpulkan gitu ya dari kumpulan fakta lain. Oke, nah ini simbolnya nih, si garis lurus sama dengan gitu. Ini berarti menanyakan gitu ya, knowledge base ini apakah berentailment dengan sentence A gitu ya. Oke. Contohnya saya ada suatu knowledge base ya, yaitu ada dua sentence, yaitu si Anto jenius dan Ani cantik gitu ya. Nah, apakah kita mau tanya, apakah si knowledge base-nya ini berentanglement dengan si A1 gitu ya. Jadi si Anto jenius dan Ani cantik ini merupakan apa gabung gitu kalimatnya ini. Kalau enggak gitu atau enggak ya udah berarti si atau tampan. Oke, enggak seperti enggak, sorry. Ini salah satu bentuk kalimat langsung sini. Nanti kita contohin aja buat mengenai fakta baru, apakah mengentel fakta-fakta yang lama. Oke, listening ini dilakukan bukan dilakukan pada fakta di dunia berdasarkan semantik, melainkan representasi fakta. Oke, nah ini contoh sentence spectral si apa nih si Anto misalnya ada dua orang gitu ya, ketika kita ngelihat si Anto itu si Anto tampan, lalu ada kalimat kedua misalnya Irwan tampan gitu ya. Jadi situ misalnya ternyata mempengaruhi gitu ya, dengan kita melihat si Anto ini, kita kayak udah punya standar gitu. Standar tampan itu adalah si Anto. Ketika kita lihat si Irwan, apakah dia mirip gitu ya, atau menyerupai dengan si Anto. Nah, ketika ternyata iya, berarti si Irwan juga jadi ikutan tampan. Nah, berarti kalimat kedua ini merupakan mengentel dari si kalimat pertama.
Oke. Oke, nah ini dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa sih sebutnya ya, himpunan dalam bentuk ini. Oke, untuk manusia memproses reasoning dalam bentuk sintaks. Nah, ini contoh. Jadi model ini merupakan suatu himpunan atau suatu dunia gitu ya, di mana suatu kebenaran, suatu sentence bisa kita uji. Ya. Dan si M ini adalah suatu model gitu, jika dia ada di dalam si M-nya ini. Nah, jadi si M kurung A ini merupakan himpunan semua model dari si A. Mengetahui gitu ya, apakah setiap ini gambar oke. Nah, misal kita lihat sini antigenus mulai base bilang dibandingkan antigenus dan cantik. Oke, mulai base antigenus A-nya itu mana ya? Hmm. Kayaknya A-nya di dalam ya, walaupun nggak ada logonya. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat nih, ketika si knowledge base si androgynous dan cantik ya, berarti yang di dalam ini nih, si yang hitam agak abu-abu ini berarti si androgynous. Kita anggap ya, sebab nggak ada ininya. Oke, dan sedangkan yang di luar itu adalah si Ani cantik gitu ya. Nah, jadi keseluruhan si M ini merupakan androgynous dan Ani cantik. Oke, nah tapi si androgynous sini kalau kita presentasikan ini berarti dia lebih luas.